Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi anggap aja setelah nonton video ini lagi pagi gitu ya, baru saya buatnya malam. Jadi pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai observasi. Dan sorry harus saya jelaskan melalui video YouTube karena untuk melakukan pertemuan online sepertinya masih belum memungkinkan karena saya sedang melakukan kegiatan di luar kampus sehingga tidak bisa melakukan pertemuan online seperti biasanya. Tapi saya rasa substansi dari penjelasan saya tidak akan uh, berubah meskipun media pembelajarannya untuk sekarang kita menggunakan YouTube ya. Jadi kalau misalnya minggu lalu kita sudah belajar tentang observasi secara umum dan juga terkait dengan etika-etikanya juga. Nah, jadi pada pertemuan keempat ini kita akan mulai masuk kepada apa sih sebenarnya observasi itu, kemudian dimensinya apa saja, dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya itu siapa saja. Jadi kita akan mempelajari seputar itu. Dan untuk absensi mungkin saya akan sampaikan di grup WhatsApp. Jadi silakan nanti teman-teman cek di grup WhatsAppnya terkait dengan Google Form untuk mengisi presensi di pertemuan keempat mata kuliah observasi dan wawancara. Oke, jadi langsung saja. Jika kita melihat dari slide ini, saya memberikan suatu penegasan bahwa observasi itu merupakan suatu proses penyeleksian, perekaman, dan pemberian arti terhadap perilaku yang diamati. Pun juga dengan definisi yang kedua pun juga sama ya. Jadi intinya ada proses seleksi dan kita olah, kita rekam gitu. Jadi kita amati dan kita masukkan dalam memori, kemudian nanti kita berikan arti ini kira-kira perilakunya atau tindakannya bermakna apa. Nah, terkait dengan seleksi, kenapa kok perlu diseleksi? Karena kalau misalnya perilaku manusia itu kan macam-macam ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan banyak sekali perilaku yang akan muncul. Kadang-kadang misalnya seperti menggaruk atau mungkin melambaikan tangan atau mungkin menggenggam atau mengepalkan tangan. Ini kan kita kan banyak sekali ya, banyak stimulus, banyak informasi, sehingga untuk mendapatkan sebuah informasi yang relevan dengan tujuan dari observasi itu, kita harus menyeleksi timbulnya atau perilaku-perilaku apa saja yang ingin kita amati. Kemudian juga yang kedua adalah dengan merekam. Perekaman ini bisa menggunakan berbagai macam media. Jadi bisa kita tulis, mungkin saat perilakunya yang ingin kita pahami itu muncul, kita tulis muncul perilaku ini. Atau mungkin mau divideokan silahkan, atau mungkin mau mungkin difoto itu juga silahkan. Jadi intinya perlu proses perekaman sehingga informasi yang kita dapatkan di lapangan ini tetap terjaga kadar objektivitasnya dan juga kredibilitasnya. Oke, nah setelah kita seleksi kemudian kita rekam, langkah selanjutnya adalah kita memberikan arti atau menginterpretasikan terkait dengan perilaku itu menunjukkan apa sih. Kalau di awal dulu saya sudah sampaikan ke teman-teman waktu ada penugasan ya terkait dengan mengobservasi perilaku-perilaku dari para peserta demonstrasi yang menolak Omnibus Law. Itu kan banyak sekali teman-teman yang mungkin arahnya ke perilaku agresif, karena memang secara kasat mata memang perilaku itu muncul dan munculnya memang terjadi pada mayoritas pelaku demonstran. Nah, tapi juga dikatakan, dan yang perlu mungkin ditegaskan lagi adalah terkait dengan perilaku agresinya itu ya. Jadi kalau misalnya
minggu lalu waktu saya bilang ada teman-teman perwakilan kelasnya yang bilang perilakunya ini, kemudian muncul ini, kemudian seperti ini. Jadi selama konteksnya adalah agresi, maka kita hanya fokus kepada ranah yang memang memunculkan agresi atau perilaku-perilaku yang memang mengarah ke agresi. Nah, untuk kita tahu apakah perilaku itu agresi apa tidak, tentunya kita harus paham agresi itu apa. Nah, setelah itu kita juga perlu tahu itu agresi indikator atau perilaku-perilaku yang mengarah pada agresi itu seperti apa. Apakah berteriak itu agresi misalnya, atau apakah misalnya menampar, membanting, memukul dan agresi juga. Jadi intinya kita harus punya standar baku dulu seperti apa sih perilaku agresi itu, sehingga saat kita melakukan perekaman dan juga pemberian arti kita bisa meminimalisir timbulnya kesalahan, ya begitu ya. Kemudian selanjutnya di observasi sendiri ini kita wajib untuk memilih. Jadi observasinya ini dalam skup atau mau dilaksanakan dalam kondisi apa, apakah individual, apakah kelompok, atau mungkin memahami suatu peristiwa tertentu atau pada periode waktu tertentu. Nah, untuk memilih ini sebenarnya gini, kalau dalam konteks individu, berarti kan yang ingin kita amati adalah perilaku individu itu, terlepas apakah perilaku itu muncul karena memang originalnya muncul perilaku dari individu itu, atau memang perilaku itu muncul karena adanya desakan atau stimulasi dari lingkungan sehingga individu itu merespon dengan perilaku yang relevan mungkin. Nah, untuk kelompok ini juga bisa. Jadi misalnya dalam skup atau di dalam rentang kelompok, bisa saja misalnya kita mau mengamati contoh misalnya kita mau mengamati perilaku anak jalanan misalnya. Nah, anak jalanan itu kan anak-anak yang mereka ada di luar pola pengasuhan orang tua yang sehat gitu ya. Jadi mereka seringnya di luar rumah, sering di jalan, mungkin mengisi waktunya dengan ngamen, atau mungkin juga ada yang minta-minta, atau mungkin juga ada melakukan hal yang lain lah untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Nah, pada mereka yang mengalami kondisi yang sama dalam konteks sosialnya, memang ada baiknya itu kita kumpulkan dalam suatu kelompok dan kita tanyain nih, kira-kira kalau misalnya si A, anggaplah ada A, B, C, D sampai F misalnya. Jadi dari 6 orang ini, 6 anak ini diminta nih untuk menceritakan gimana awalnya bisa turun ke jalan, terus jadi anak-anak yang dia notabene menghabiskan waktunya di jalan tuh sebabnya seperti apa. Nah, tentunya cerita dari ke-6 anaknya kan berbeda-beda. Si A mungkin penyebabnya karena mungkin orang tuanya bercerai, si B mungkin seperti itu karena orang tuanya mungkin juga hidupnya di jalan mungkin, atau si C dia karena nggak punya orang tua, maksudnya ditinggal figur sejak kecil sehingga dia hidupnya juga luntang-lantung misalnya. Nah, jadi banyak sekali peristiwa yang bisa membuat seorang anak itu menjadi atau berakhir di kondisi anak jalanan. Nah, sedangkan dengan adanya perbedaan seperti itu tentunya kan akan menyebabkan suatu pola perilaku yang berbeda juga. Karena saya sudah sempat singgung di awal di pertemuan sebelumnya, perilaku itu muncul meskipun dalam konteks yang mereka atau mungkin saudara kembar kah atau mungkin identik, tapi bisa saja perilaku yang muncul dalam merespon suatu situasi itu berbeda. Karena tentunya setiap orang itu akan memiliki pengalaman yang berbeda, juga memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki kapasitas intelektual yang berbeda, memiliki pola regulasi emosi yang juga berbeda, serta juga memiliki pola adaptasi yang berbeda terhadap masalah. Meskipun itu saudara kembar gitu, yang mungkin mereka mana-mana bareng, tapi tentunya cara pandangnya dalam memenuhi itu pasti beda. Karena jarang sekali ada saudara kembar itu yang memang identik banget, jadi bajunya sama, couple terus juga
jerawat misalnya udah masuk masa puber itu ya, jadi jerawatnya sama-sama di hidung misalnya. Kayaknya sih enggak ya, justru kalau misalnya ada saudara kembar itu mereka akan gimana caranya ini menunjukkan ciri khas masing-masing sehingga bisa berbeda dari yang satu dengan yang lain. Nah, observasi terlepas dari perilaku secara individu maupun kelompok juga bisa digunakan untuk memahami suatu peristiwa. Dan nah, misalnya anggap contohnya ini, misalnya saya lebih banyak di ranah sosial soalnya. Anggaplah misalnya kayak ritual di Gunung Kemukus misalnya. Mungkin yang belum pernah tahu ritual Gunung Kemukus dan apa itu Gunung Kemukus, mungkin bisa mulai di googling, silahkan tentang Gunung Kemukus. Tapi saya nggak akan ceritakan lebih lanjut di luar, karena nanti khawatirnya bahasnya kemana-mana. Nah, seperti peristiwa itu atau situasi atau fenomena sosial seperti itu kan sebenarnya adalah hal yang bisa kita observasi. Tadi Gunung Kemukus itu kan memang apa ya, intinya sih untuk mencari kekayaan atau mungkin menambah kemakmuran dan kejayaan. Begitupun juga dengan ritual di Gunung Kawi. Jadi Gunung Kawi ini di daerah Malang gitu ya, sama. Jadi dulu tuh saya pernah turun lapangan waktu masih seusia kalian mungkin ya, jadi masih S1. Turun lapangan, kemudian diminta oleh dosen saya tuh untuk mengobservasi perilaku dari orang-orang yang berziarah ke Gunung Kawi. Kira-kira perilaku seperti apa yang muncul? Nah, kebetulan waktu itu adalah suatu bertepatan dengan apa ya, mungkin semacam festival atau mungkin semacam perayaan. Jadi pengunjungnya banyak banget dan itu juga berasal dari bahkan luar Pulau Jawa pun juga ada. Nah, sebenarnya kan sebuah fenomena ya, bagaimana satu daerah itu bisa memiliki daya tarik terhadap orang-orang di luar daerah itu dan diidentikan dengan bisa menambah kejayaan, bisa menambah kekayaan, bisa menambah ke apa ya, mungkin meningkatkan taraf hidup, mungkin kayak gitu ya. Nah, ini sebuah peristiwa yang secara konteks sosial ini ada apa nih? Kok bisa orang-orang ini datang semua berbeda daerah, datang kumpul di sini, ini ada apa misalnya? Nah, kemudian setelah mereka kumpul di sana, apa yang mereka lakukan misalnya? Nah, kalau di Gunung Kawi itu setahu saya cuma mereka tuh datang terus ya kayak ziarah, mereka datang ngaji, memang ngaji, ada kayak pendoponya dia ngaji di sana. Terus nanti setelah ngaji tuh karena saya juga pernah ya, waktu itu kebetulan observasinya partisipasif sehingga saya kok menerjunkan sih, tapi saya lebih terjun langsung ke lapangan dan juga menjadi salah satu dari orang yang dia masuk ke masjidnya berziarah ngaji. Nah, setelah ngaji itu kan saya lihat itu orang-orang tuh pada nunggu sesuatu. Ternyata nanti ada kayak semacam apa ya, mungkin kayak pengurusnya atau mungkin penjaga dari makam itu, dia keliling, dia kasih kayak bungkusan kepada yang ngaji di dalam masjid itu. Nah, kemudian waktu saya lihat, saya kan dapat bungkusannya, saya bawa pulang, isinya adalah bunga. Jadi bunga oke, jadi lanjut lagi ya terkait dengan yang tadi saya sampaikan. Pada waktu itu tuh yang didapatkan tuh isinya bunga, dan bunga itu ya terserah mau dibikin bunga tabur, mau dibikin untuk mandi, atau mungkin mau dimakan gitu. Yang suka makan bunga mungkin terserah sama yang dapat ya, tapi ya itu yang didapatkan memang semacam bunga. Terlepas untuk apa aja peruntukannya. Nah, dan memang dari yang saya amati selama melihat peristiwa itu,
banyak sekali memang orang yang dia maksudnya udah masuk, udah sempat masuk, dia keluar ngaji ya, jadi udah ngaji dalam terus dia keluar, nah setelah itu dia masuk lagi, otomatis dia dapat dua dua bungkusan ya, karena memang kan nggak dihitung kan nggak juga nggak di absen juga tuh siapa yang masuk. Intinya aku ada tempat masuk, ada lagi sepi masuk, kalau udah lagi rame harus desak-desakan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang dari daerah Malang mungkin ya, atau tahu atau pernah ngerti daerah tahu itu, kalau misalnya pas lagi kebenaran ada perayaan atau apa, atau mungkin di hari atau di bulan tertentu, itu pengunjungnya ramai banget itu. Dan ya ya itulah, jadi kita nanti di sana saya waktu itu mengobservasi perilaku dari orang-orang yang datang, di konteks waktu itu saya bilangnya ritual Gunung Kawi gitu. Jadi yang datang itu berapa orang, terus apa yang mereka lakukan di sana itu. Jadi mereka tuh datang nggak ada yang terus cari souvenir atau beli makanan, enggak, tapi mereka langsung menuju ke apa, menuju ke dalam, ke arah masjid itu yang ada pendopo, yang ada makam itu. Dan di sana mereka ngantri ya, mereka yang udah masuk mereka keluar, mereka duduk. Dan apa sih namanya, kayak masjidnya ini, jadi gini, masjid itu ada pelatarannya tuh kayak kayak lingkar loh. Jadi ya kadang-kadang tuh ada orang yang ya maaf, jadi kayak yang orang tawaf gitu, jadi mereka keliling keliling lagi, keliling lagi, jadi kayak gitu. Waktu waktu itu saya mati seperti itu ya. Jadi sampai ada yang nginep ya, dan yang nginep itu yang dari jauh juga ada yang nginep, yang dari Malang pun juga ada yang nginep, dan nginepnya ini nggak semalam, kadang-kadang 2 malam, kadang-kadang 3 malam, bahkan ada yang sampai bawa tenda. Dan di Gunung Kawu itu udah lengkap ya, jadi penginapan itu sebenarnya ada, penginapan itu ada, tapi memang jaraknya agak jauh dengan tempat tempat pesarian ya, pesarian, tempat tempat makam tadi. Nah, yang unik lagi di Gunung Kawu itu, mereka kan kayak ritual, kayak orang ziarah ya, dan dalam nuansa Islam, jadi ada yang ngaji dan sebagainya. Tapi yang unik itu, sebelum kita masuk ke tempat untuk ngaji ini, di luar itu mungkin sekitar 20-30 meter itu ada satu buah gedung bangunan yang bernuansa oriental, kayak Chinese, kayak Cina. Dan di apa, papan namanya itu tertulis Jiangxi. Nah, Jiangxi ini gini, jadi kita nanti akan masuk dan diminta untuk kayak apa sih, kayak nanti dikasih kayak satu botol botol apa, kaleng, jadi kayak kaleng lah, kaleng, dan isinya tuh banyak kayak anggap aja sumpit ya, jadi sumpitnya tuh banyak. Nanti kita diminta untuk goyang-goyangkan sampai ada yang jatuh satu. Nah, nanti setelah ada yang jatuh satu, kita ambil itu, kita kasih kepada yang orang sana, mungkin apa ya sebetulnya, mungkin pendeta atau apa, kita kasihkan ke orang itu. Nanti sama dia akan dilihat, nah itu ada nomornya, jadi disumpit tuh ada nomornya berapa, nanti dilihat nomor berapa, nanti dia akan ambil apa, kayak buku, terus dia nanti ambil sesuai nomornya. Jadi ya isinya kayak semacam ramalan atau semacam kata mutiara itu loh. Jadi kalau saya tuh saya ngikuti ritualnya gitu, dan saya waktu itu dapat apa ya, waktu itu kata-katanya, jadi intinya itu uh, ini yang masih saya ingat. Jadi kamu memiliki cahaya seperti rembulan, tapi cahayamu masih tertutup oleh awan. Jadi uh, sebagian dari kalimatnya saya lupa apa, tapi yang saya ingat sih itu. Nah, saya tanya ke pendetanya, maksudnya apa? Oh, maksudnya ini berarti harus perlu perlu membersihkan diri, jadi mungkin mungkin banyak dosanya mungkin ya, sehingga tertutup awan. Nah, sehingga waktu itu ya udah saya dapatkan hasil apa namanya itu, kayak ramalannya itu. Ya udah saya pulang, bukan pulang tapi keluar dari tempat itu, lanjutin lagi observasi. Dan yang saya lihat memang yang masuk ke Jamsi itu, saya observasi
kebanyakan orang-orang muslim, jadi pada berjilbab, ada yang pakai sarung, kopiah itu masuk. Dan itu adalah notabene atau nuansa-nuansa Chinese atau budaya-budaya Cina, atau mungkin budaya mungkin lebih tepatnya itu seperti apa ya, mungkin praktik atau tindakan-tindakan yang mungkin mencerminkan agama mereka. Jadi intinya tidak ada di agama Islam seperti itu. Nah, saya amati semua perilakunya seperti apa. Misalnya mereka dapat ramalan kira-kira yang baik wajahnya seperti apa, kalau udah dapat yang buruk seperti apa. Jadi kan memang karena beda ya sensasinya. Kalau saya kan datangnya untuk meneliti, konteks meneliti. Jadi kalau misalnya dapat hasil apapun it's okay. Tapi kalau misalnya orang-orang itu waktu selain observasi saya juga saya wawancarain kenapa kok datang ke sini. Ada yang bilang karena memang sudah biasa ke sini tiap tahunnya. Ada juga yang bilang karena untuk ini apa namanya, memperlancar rezeki. Ada juga yang ingin dibebaskan dari hutang. Jadi intinya memang lebih ke arah sana lah terkait dengan masalah ekonomi itu ya. Jadi itu jadi kita wajib memilih apakah yang akan kita observasi, apakah yang kita amati, apa yang akan kita pahami perilakunya apa, apakah dalam konteks individu, kelompok, atau peristiwa. Kemudian nanti diputuskan kita akan memahami perilaku ini seperti apa atau konteksnya bagaimana. Apakah kita akan buat dalam suatu konteks eksperimen, ada laboratoriumnya gitu, atau ya kita turun ke lapangan, tunggu sampai memang muncul dari perilaku yang kita harapkan. Karena kayak gini ya, kita kan kadang-kadang misalnya saya mau turun ke lapangan untuk melihat bagaimana tindakan agresi daripada demonstran misalnya. Sudah punya konsep, udah punya tujuan, ternyata saat turun lapangan bentuk agresinya tuh nggak muncul misalnya. Ya, kalau misalnya udah belum muncul ya tidak apa-apa, biar ditunggu aja. Jadi nanti kalau misalnya sudah muncul, entah dia itu kayak merusak fasum atau mungkin melempar sesuatu ke arah petugas, baru tulis. Jadi intinya memang pengamatan itu penting, dan kita nggak bisa seperti semaunya langsung dapat hasil, enggak. Jadi kalau misalnya pengamatan ini kan kita melibatkan banyak orang ya, kita juga melibatkan orang lain yang mungkin bisa aja kita sudah ada semacam kontrak kerja dengan dia, atau mungkin kita menelitinya ya diem-diem aja. Jadi kita ingin tahu bagaimana sikap atau perilaku natural dari orang tersebut ya. Baik, kemudian tidak lupa untuk perekaman. Nah, untuk perekaman ini kita juga harus bisa memberikan penegasan ya, kira-kira perekaman dari apa yang kita observasi itu menggunakan apa. Apakah hanya kita ingat-ingat aja apa yang sudah kita lihat, atau mungkin mau direkam baik itu video maupun audionya. Kalau kalian pernah lihat apa sih, kayak dia film-film apa kan, kadang-kadang ada tokoh utamanya tuh dia hidupin laptop terus dia ngomong laptopnya kayak semacam hari ini adalah hari ketiga saya gini-gini. Jadi dia kayak menceritakan apa yang sedang dia lakukan, itu juga bisa. Lalu pemantauan fisiologis, misalnya terkait dengan kita mau meneliti anggaplah pengaruh dari stres terhadap tekanan darah misalnya. Jadi pemantauan fisiologisnya menggunakan alat-alat medis, misalnya mungkin tensimeter atau mungkin termogan atau apa. Terus waktu ini juga perlu ya. Jadi kalau misalnya dalam observasi itu kita juga harus paham bahwa ada waktu atau interval waktu di mana observasi itu bisa dilakukan, dan sebisa mungkin kita tidak kalau misalnya kita mau partisipasi, sebisa mungkin observasi yang kita lakukan itu tidak mengganggu atau tidak membuat perilaku natural yang biasanya muncul ini menjadi hilang. Lalu yang selanjutnya adalah membuat coding. Jadi kalau misalnya coding ini kita mau membuat kode-kode tertentu dari hasil perekaman. Jadi mungkin perilaku ini muncul di menit sekian, perilakunya seperti ini, ada 3 bentuk A, B, C, seperti itu. Nah, ini untuk pengertian secara tidak saja. Kalau misalnya pengertiannya ya termasuk pengamatan secara langsung dengan alat-alat bantu yang sudah disiapkan atau diadakan khusus untuk keperluan tersebut. Jadi intinya mengamati
Nah, kalau yang penelitian sempitnya pengamatan langsung terhadap gejala yang diselidiki. Jadi intinya dua-duanya sama-sama yaitu observasi adalah tindakan untuk mengamati sehingga kita bisa mengetahui terkait dengan gejala-gejala yang ingin kita selidiki, apakah gejalanya memang gejala yang alamiah atau mungkin gejala-gejala yang timbul adalah situasi yang terjadi karena adanya campur tangan manusia atau kondisi lingkungan yang membuat dia akhirnya memunculkan perilaku yang tidak natural seperti tidak kayak biasanya gitu. Nah, untuk metode pengumpulan, jadi kalau misalnya observasi itu sama seperti namanya metode ya. Namanya metode berarti kan ada dasar ilmiahnya, terus juga ada hal-hal yang mendasari bagaimana sesuatu disebut metode. Berarti kan sudah tersusun dengan baik, tersistematis, sudah ada apa ya, kayak intinya kita sudah diberikan pemahaman bahwa klasifikasi alurnya seperti ini. Nah, untuk di sini memang metode pengumpulan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan penjelasan terhadap objek yang sedang diteliti. Oke, kemudian di sini ada 4 faktor ya terkait dengan observasi. Yang pertama adalah observasi itu akan bernilai ilmiah jika yang pertama kita mampu untuk memusatkan perhatian melalui penginderaan ya. Jadi indera biasanya sih adalah mata dan telinga. Kalau misalnya mata ini terganggu, biasanya akan membuat hasil penginderaannya menjadi bias atau juga tidak valid. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya cuma mata yang melihat tapi dia tuli, itu juga akan berpengaruh. Kemudian merekam, jangan lupa direkam. Yang ketiga adalah membuat proses secara tertentu. Dan yang keempat adalah deal directly with object. Jadi langsung bertemu atau bersentuhan langsung dengan objek dari observasi tersebut. Nah, untuk dimensinya sendiri biasanya observasi itu ada 3 ya. Jadi ada dimensi kesadaran, interaksi, dan juga situasi. Nah, seperti yang saya bilang di pertemuan kedua apa ketiga ya, itu mungkin ke minggu lalu ya, ada perilaku overt dan perilaku covert. Nah, kita harus paham apa sih dua perilaku ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk mempelajarinya, karena tentunya beda. Kalau overt itu adalah yang dia terlihat dan covert adalah yang tidak terlihat, atau yang mungkin kalau misalnya kita mau analogikan seperti gunung esnya Freud, kalau overt ini adalah yang gunung es yang atas, kalau covert ini yang bawah itu loh. Jadi dua-duanya bisa diobservasi, tapi bedanya gini, kalau misalnya yang overt kita bisa langsung observasi secara langsung perilakunya, tapi kalau misalnya covert kita nih nunggu atau kita membuat bagaimana caranya sehingga perilaku yang ingin kita teliti yang covert ini bisa muncul, biasanya dalam bentuk kesadaran atau mungkin juga ada dalam bentuk emosi-emosi yang bocor sehingga kita bisa, oh ternyata orangnya seperti ini, atau dia mungkin mengalami seperti ini dan sehingga dia berusaha untuk tabah, berusaha untuk kuat misalnya. Nah, kemudian juga terkait dengan interaksi ini terkait dengan observasinya ya, dia mau partisipatif apa non-partisipan. Kalau misalnya partisipatif seperti saya tadi, jadi kalau misalnya ke Gunung Kawi kita ikut turun ke dari bis, kita ikut turun, kita ikut ritualnya, kita ikut ngajinya, kita ikut minta kembangnya, entah nanti kembangnya dipakai beneran apa enggak terserah, karena memang kepercayaannya banyak ya, ada yang untuk rezeki, ada yang untuk jodoh misalnya. Nah, kemudian kalau yang non partisipatif ini berarti kita mengamatinya dari jauh, jadi kita tidak langsung berhubungan dengan subjeknya, gitu ya teman-teman. Lalu untuk situasi, jadi bisa ada dua ya, memang dibuat natural. Aduh, kok tiba-tiba cuman, jadi dibuat natural atau mungkin dibuat dalam konteks laboratorium sehingga bisa dikontrol untuk hasilnya.
Oke, lanjut lagi terkait situasi ya. Jadi bisa alami, bisa yang tidak alami atau buatan. Nah, kalau misalnya alami ya kita lihat memang di kondisi alaminya. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek nih tentang perilaku agresi pada anak misalnya. Jadi kalau misalnya kita ingin memahami perilaku agresi pada anak, bisa aja kita buat itu dalam konteks laboratorium, atau bisa juga kita buat kita turun lapangan dan kita melihat apakah muncul dari perilaku tersebut di lingkungan yang alami atau di lingkungan naturalnya. Jadi seperti itu ya. Jadi misalnya dimensi ini adalah yang pertama tadi kesadaran, kita mengetahui apakah perilakunya overt atau covert. Kalau misalnya untuk interaksinya apakah partisipatif atau non partisipatif. Kalau yang situasi ini alami atau tidak alami. Oh sorry, untuk yang interaksi ini yang non partisipatif berarti kita tidak terjun langsung ke lab atau kita tidak langsung berbaur dengan objek dari observasinya. Jadi kita seperti ya apa ya, kita di situ tugasnya hanya mengobservasi saja. Jadi tidak berinteraksi langsung atau mengalami situasi yang sama dengan objeknya gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan sebutan. Jadi kalau misalnya dalam observasi itu yang diobservasi atau yang jadi subjek, yang jadi pasien, yang jadi klien, responden, partisipan itu disebutnya observee. Jadi VEE ada dua nya gitu ya. Sedangkan kalau misalnya yang menjadi pengamatnya itu biasanya disebut sebagai observer. Kalau observer itu siapa? Mereka yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melakukan observasi dan pengamatan. Kalau di dalam dalam keilmuan psikologi, maka yang punya kapabilitas dan kemampuan untuk melakukan observasi ya bisa aja yang sarjana psikologi, atau juga bisa juga dari profesi psikolog, atau mungkin juga dari yang sains dan juga dokter psikologi. Nah, tugasnya observer apa? Nah, kalau misalnya observer itu tugasnya banyak ya. Jadi bisa dia untuk awalnya dia itu tentunya untuk mendapat tugasnya ya tentunya untuk mencari informasi. Tapi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah untuk mendapatkannya dulu, maka dia perlu menyusun kerangka atau mungkin nah untuk observer sendiri, nah, jadi observer ini merupakan bagian dari instrumen pengukuran. Kenapa kok seperti itu? Karena tugasnya observer itu selain mendapatkan informasi, mencerna. Jadi setelah dapat nih, terus dia mencoba untuk memproses informasinya. Nah setelah itu dia membuat inferensi atau kesimpulan dari apa yang sudah dia amati, kira-kira itu mengindikasikan atau menunjukkan apa. Nah biasanya kelebihannya gini, kalau misalnya observasi itu kita bisa langsung seketika membuat kesimpulan, jadi dalam waktu yang cepat terkait dengan objek yang sedang kita amati. Tapi kelemahannya biasanya karena dia mungkin hanya melibatkan satu orang, atau mungkin karena ada hal yang lain, maka kadang-kadang observasi juga menunjukkan adanya suatu subjektivitas yang cukup tinggi sehingga bisa mengarahkan kepada inferensi atau kesimpulan yang keliru gitu.
Dan biasanya keliru subjektivitas ini juga dipengaruhi oleh adanya bias. Jadi kalau bias itu apa? Kalau bias itu bias itu berarti apa yang menjadi hasil itu sedikit kita manipulasi karena memiliki hubungan atau memiliki kaitan dengan kita. Jadi kita tidak bisa objektif, tidak bisa melakukan atau menilai kondisinya atau observinya itu dengan akurat gitu ya. Nah, untuk observer yang baik, jadi di sini ya ada kriterianya. Dikatakan baik jika yang pertama adalah memahami materi observasi. Nah, materi observasi ini apa saja? Jadi tools atau alat atau rancangan apa saja yang ingin dia lihat dari seorang subjek atau seorang kelompok masyarakat atau mungkin peristiwa tertentu, apa yang ingin diamati, apa yang ingin dipelajari. Jadi udah jelas di awal. Lalu juga terlatih ya. Terlatih ini macam-macam. Jadi kalau misalnya kayak mahasiswa satu misalnya, itu juga termasuk dalam udah terdidik dan terlatih juga, karena kan nanti pada akhirnya pun observasi juga bisa akan kalian pelajari dengan cara role play gitu. Nah, kemudian juga mampu bersikap netral. Nah, ini yang agak susah ini. Netral ini kadang-kadang gini, kalau kita dihadapkan dengan mungkin tetangga atau saudara, gimana gini 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 gini, kita kan susah menolak. Tapi bagaimanapun kalau misalnya kita dalam konteks menjadi seorang observer, maka kita perlu untuk menunjukkan sikap bahwa kita netral. Jangan sampai kita condong kepada salah satu peserta, mungkin karena peserta atau mungkin partisipannya. Jadi mungkin karena dia ganteng atau mungkin karena cantik sehingga hasilnya dibaik-baikan. Ini nggak boleh. Nah, kemudian cermat dan dapat melihat detail. Nah, ini juga penting. Kadang perilaku itu muncul itu yang terlihat kan hanya perilaku-perilaku yang kasar saja. Nah, kadang ada perilaku-perilaku yang dia itu perilaku yang mungkin nggak disadari oleh orang lain, tapi memiliki efek dan dampak yang sangat besar terhadap diri seseorang. Jadi perlu untuk melihat dengan cermat kira-kira ini perilakunya seperti apa, dan juga mungkin kalau misalnya bisa dikaitkan perilaku tersebut muncul karena apa. Lalu juga menjaga etika tetap ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, etika itu wajib untuk diikuti dan juga wajib untuk dilaksanakan. Jangan sampai hanya tahu ada etikanya saja dan nggak dibaca, nggak coba untuk diresapi dan dipahami, ya bisa aja nanti di tengah-tengah pelaksanaan observasi akan membuat hubungan ya. Kadang-kadang kan terminasi kan butuh untuk mengakhiri suatu terapi atau mengakhiri suatu observasi, ini kan juga butuh closing yang cantik, closing yang manis, sehingga nanti observingnya itu menjadi merasa dihargai dan juga lebih terbuka pada kita. Dan selanjutnya adalah data tetap dijaga ya, dalam konteks memang jika datanya ingin digali oleh orang yang tidak berkepentingan, itu memang dia adalah orang berkepentingan dan memang ada hal urgent yang perlu dilihat dari hasil yang sudah kalian amati. Oke, jadi itu dari saya untuk materi yang keempat ya, di ilmu keempat. Tidak bisa panjang sampai 4 SKS karena memang nanti menguploadnya susah ya. Jadi ini aja udah makan 1 giga kalau misalnya mengupload ini. Jadi untuk selebihnya jika nanti ada yang kurang, ini bisa kita diskusikan di grup WhatsApp, dan juga untuk penugasan nanti akan saya berikan di grup WhatsApp. Oke, saya itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri, semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.